saya Rifda Rahana, NIM 195112440009 dari Pendidikan Teknik Boga kelas D 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Ulasan tentang Diet Bebas Gluten, Tantangan Teknologi dan Gizi. Selanjutnya, gluten merupakan protein yang larut dalam etanol dari gandum hitam, jelai. Dari ketiganya, gandumlah yang paling tinggi kandungan glutennya. Produk bebas gluten yaitu nasi, millet, jagung, serta quinoa. Fungsi gluten, gluten memiliki sifat pembentuk jaringan yang tiada bandingnya, yang penting untuk produk yang dibuat dengan varietas gandum keras dan biasanya melibatkan tahap adonan kohesif menengah selama proses produksinya. Contoh produk tersebut adalah roti, pasta, dan juga pretzel. Strategi penggantian gluten menggabungkan prolin dan glukosa dalam resep produk bebas gluten karena ini adalah prekursor dari komponen yang mudah menguap yang ditemukan dalam produk roti berbahan gandum. Bahan dan strategi pemrosesan yang berbeda akan ditinjau dengan fokus pada tekstur, struktur, dan volume produk roti bebas gluten. Yang ketiga, formulasi roti bebas gluten berfokus pada efek bahan tambahan atau penggantian sebagian salah satu bahan dasar dengan senyawa lain yang menjanjikan. Di sini ada bahan yang pertama yaitu bahan peniruan kekompakan dan elastisitas adonan yang mengandung gluten seperti pati, sereal bebas gluten, hidrokoloid, dan juga protein. Sedangkan bahan minor yang ditambahkan untuk membantu membangun dan memperkuat adonan bebas gluten dan struktur roti adalah enzim dan juga pengemulsi. Pengolahannya ada 8, yaitu yang pertama menggiling tepung dan jagung, yang kedua perpecah bahan beras merah, yang ketiga fermentasi, yang keempat fosforilasi tepung beras, yang kelima pragelatinase pati, yang keenam perlakuan panas, yang ketujuh ekstruksi tepung beras, yang kedelapan partikel protein. Selanjutnya, diet bebas gluten. Selanjutnya yaitu diet bebas gluten yang bermula pada tahun 1941 ketika Willem Karel Dick memulai debutnya dalam sebuah laporan tentang perawatan CD oleh dokter anak dan ilmuwan. Implikasi gizi yang pertama yaitu secara keseluruhan produk bebas gluten lebih tinggi lemak, gula, dan natrium dibandingkan dengan produk biasa. Yang kedua, roti bebas gluten mengandung lemak total setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang ditemukan pada roti yang mengandung gluten. Yang ketiga, banyak produk pasta berbasis gluten memiliki karbohidrat yang jauh lebih tinggi. Gangguan terkait gluten yang pertama yaitu CD, yang kedua NCGS, yang ketiga GA, yang keempat DH. Peran diet ini dalam mengurangi gejala gangguan tersebut sebagian melalui mikroflora usus. Manajemen gejala. Salah satu cara diet bebas gluten dapat bermanfaat bagi gangguan terkait gluten adalah melalui pengelolaan gejala terkait. Para peneliti setuju bahwa kepatuhan ketat pada diet bebas gluten menawarkan pereda gejala terbesar bagi kebanyakan pasien CD. Namun, tingkat pemulihan gejala berbeda antara usia dan jenis kelamin. Perlu juga dicatat bahwa penundaan diagnostik selama 5 tahun dapat memperburuk tingkat pemulihan pada diet bebas gluten. Pengelolaan usus mikro. Cara lain dari diet bebas gluten dapat bermanfaat bagi beberapa gangguan terkait gluten adalah melalui modulasi mikroflora usus. Diet bebas gluten telah terbukti bermanfaat mengubah komposisi bakteri usus dan fungsi pada individu dengan sifat. Kesimpulannya yaitu penggantian gluten sebagai bahan penting dalam berbagai produk makanan tidaklah mudah. Bahan dan teknik pemrosesan yang berbeda telah diteliti hingga saat ini. Namun, kualitas produk bebas gluten seringkali tidak sebanding dengan produk yang mengandung gluten. Lebih banyak usaha harus dilakukan untuk pendekatan yang lebih rasional yang menggunakan produk yang mengandung gluten sebagai standar emas. Motivasi untuk mengadopsi gaya hidup bebas gluten melampaui penerapan aslinya untuk pengelolaan CD. Manfaat kesehatan yang dirasakan dan gejala yang merugikan pada makanan mempengaruhi keputusan individu untuk tidak mengonsumsi gluten.
Terima kasih. Sekian dari saya Arif Darahana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.